Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa, semangat. Oke, luar biasa. Oke, ketemu lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia anak-anak ya. Supaya kita nggak gelap-gelapan, kita hidupin lampu dulu sebentar ya. Supaya wajah kalian kelihatan lebih bersinar ya. Oke, sebelum kita masuk ke kegiatan inti pembelajaran, kita berdoa dulu supaya apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, satu orang silahkan pimpin doa. Semuanya dimohon untuk berdiri. Siapa yang mau pimpin doa sekarang? Silakan, Hezron. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak, berdoa kepada Tuhan agar pembelajaran pada hari ini berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silakan duduk kembali anak-anak. Kita akan melakukan absensi terlebih dahulu. Naufal Sidki Yoga, Dwi Arta, nggak hadir lagi ya. Oke, anak-anak, jadi walaupun ada beberapa teman kalian yang tidak hadir, tapi kehadiran kalian sudah lebih dari 80% ya. Jadi pembelajaran sudah bisa kita lakukan. Oke, anak-anak, di awal saya akan memutarkan sebuah video yang berkaitan dengan pembelajaran hari ini, ya. Dan silakan kalian menyimak video itu, nanti akan ada beberapa pertanyaan buat kalian, ya. Kamu itu pemimpin negara. Kalau kamu tidak bisa pimpin tubuhmu sendiri, gimana kamu mau pimpin tubuh 200 juta orang? Oke, itu tadi videonya, anak-anak ya. Kira-kira kalian bisa nggak membayangkan apa yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan mempelajari sebuah teks, yaitu teks cerita sejarah. Ya. Dari apa yang sudah saya tampilkan tadi di depan, kalian sudah bisa paham kan ini adalah sebuah sejarah. Kalian tahu Habibie kan? Bisa nggak kalian menjadi seperti Habibie? Bisa. Peluang kalian besar. Kalian anak teknik, sama seperti Habibie. Beliau anak teknik juga, insinyur kan? Ya, dia buat kelengkapan pesawat, bisa jadi besok-besok kalian buat kelengkapan juga. Ya, oke, jadi semangat belajar, dan tepuk tangan dulu. Nah, tujuan pembelajaran kali ini bisa kalian baca pada slide selanjutnya, anak-anak ya. Yang pertama, kalian itu akan mengetahui apa saja sih kaidah kebahasaan dari teks cerita sejarah, untuk kemudian kalian bisa menganalisis teks cerita sejarah pada teks cerita sejarah yang akan saya bagikan. Setelah itu, kalian nanti akan menyusun sebuah teks cerita sejarah berdasarkan kaidah kebahasaan. Oke. Nah, sekarang sebagai pengantar, saya akan memberikan kalian link ya untuk permainan ya. Saya akan kirimkan pada Hezron. Oke. Silakan, kode kuisisnya itu adalah 057730. Sudah selesai? Sudah, berarti ada yang belum selesai? Sudah semua ya? Berarti bisa kita kunci. Di peringkat pertama ada Suryawan, di peringkat kedua ada Andika Wiriantara, dan di peringkat ketiga ada Ngurah Bagus. Ya, oke, kita kasih tepuk tangan dulu terhadap 3 besar. Luar biasa sekali. Oke, setelah tadi kalian mendapatkan beberapa pertanyaan melalui kuisis, maka sekarang kita akan mulai untuk belajar. Ya, sebagai pengantar saya akan menyampaikan apa sih yang dimaksud dengan teks cerita sejarah atau bagaimana kaidah kebahasaannya. Ya, semua teks dalam bahasa Indonesia pasti memiliki kaidah kebahasaan. Mau itu teks prosedur, mau itu teks eksplanasi, apalagi teks cerita sejarah. Ya, sekarang kaidah kebahasaan teks cerita sejarah itu ada apa saja? Yang pertama, penggunaan kata sifat. Kalian tahu kata sifat kan? Tahu, ya.
yang kedua adalah penggunaan dialog, yang ketiga penggunaan kata kerja, dan yang keempat adalah penggunaan kata yang menyatakan urutan waktu. Kata kerja saya bagi lagi menjadi dua. Ada kata kerja material, ada kata kerja mental. Ya, oke. Hal-hal inilah yang akan menjadi bahan latihan kita pada kesempatan kali ini. Maka dari itu saya memberikan kalian waktu 2 menit ya untuk membentuk 5 kelompok. Ya, silakan setelah kalian membentuk kelompok, silakan duduk per kelompok. Ya. Oke, saya persilakan anak-anak, silakan membagi kelompok. Ya. Jadi apa yang mesti kalian lakukan? Silakan dengarkan instruksinya. Ya. Saya membagikan teks cerita sejarah pada satu orang di kelas ini dan dia akan men-share teks cerita sejarah tersebut. Ya. Tugas kalian adalah melakukan analisis terhadap teks cerita sejarah tersebut dari segi kaidah kebahasaan. Ya, sudah bisa dipahami ya? Oke, sahabat Pramudia. Ya, tahu Pramudia Nandator siapa? Nah, sastrawan. Ya, kenapa kok sekarang biografi sejarahnya dia itu sangat menarik sekali? Karena kan dia hidup di tahun 1966. Pas itu sastrawan banyak sekali dia di masuk di penjara. Pas dia di penjara, keluarlah novel-novelnya dia buat siapa kan? Yang main buat dia. Mana kena kebahasannya teman saya lihat? Ketemu berapa? 10. Iya. Ya. Kata sifat isinya ada banyak. Ya. Coba contoh kata sifat. Sesuatu yang relatif sifat. Contohnya cantik, benar dia bilang cantik kan? Kenapa cantik itu relatif coba? Saya bilangnya Bu Erina cantik. Boleh nggak kamu bilang Bu Erina cantik? Boleh, itu adalah penilaian subjektif. Ya, setiap orang tuh punya pengertian yang berbeda. Saya mengatakan sekarang Permadi ganteng. Boleh nggak kamu mengatakan dia nggak ganteng? Boleh, karena penilaian tiap orang berbeda. Adalah kata si banyak sekali. Ya, coba di sini ya. Silahkan cari kaidah kebahasaannya sekarang ya, pada yang pertama aja. Nah, ini aja. Oke? Ya, sip. Oke, kita akan memulai presentasi anak-anak. Saya berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk menyampaikan apa yang sudah mereka kerjakan, hasil analisis mereka ya. Silakan kelompok 1, siapa yang akan mewakili? Ya, oke, silakan. Berdiri nak, sampaikan ke teman-temannya. Selamat pagi Bapak Gilang, selamat pagi teman-teman. Adapun kaidah kebahasan teks dan sejarah yang kami temukan pada biografi Hadland Sanders yaitu 1. Verba material atau 3 laku sebanyak 5 buah, yaitu membangun, memupuk, menyapu, meninju, dan menggarap. 2. Penggunaan dialog sebanyak 2 kalimat. A. Kehidupan tak selamanya berjalan baik, Hadland. Kau bisa saja brilian di dunia militer, namun pada dunia bisnis, kau mungkin tak seberuntung itu. B. Benar juga, apa yang kau lakukan? Oke, kelompok 2. Mana kelompok 2? Silakan ditanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Arif dari kelompok 2 akan menanggapi hal-hal yang disampaikan oleh kelompok 1. Pertama, verba tingkah laku seperti membangun, menggarap. Apakah itu benar merupakan verba tingkah laku?
Oke, bagaimana? Apakah benar itu merupakan verba tingkah laku? Itu yang ditanyakan oleh Ari. Ya, silakan dijawab. Siapa yang mau jawab? Ya, silakan. Oke, ya, benar. Karena katanya kelihatan ya pekerjaannya ya. Oke. Ya, oke. Berarti kalian menyadari ya bahwa kalian tidak menemukan itu kan? Sedangkan kelompok ini menemukan ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita tepuk tangan untuk kita semua. Adi, apa yang bisa kamu simpulkan dari pembelajaran hari ini? Dari pembelajaran hari ini, saya dapat menyimpulkan bahwa saya menjadi mengetahui bahwa unsur kebahasaan teks cerita sejarah terdiri dari penggunaan kata sifat, penggunaan dialog, penggunaan kalimat bermakna lampau, dan penggunaan kata kerja urutan waktu. Selain itu, saya juga mengetahui bahwa kata kerja itu ada dua, yaitu kata kerja mental dan kata kerja material atau tingkah laku. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Adi. Karena setelah pembacaan simpulan tadi, kalian boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Kita akan melaksanakan evaluasi anak-anak untuk mengetahui seberapa sih, sejauh mana sih pemahaman kalian ya. Oke, untuk evaluasi kali ini kalian akan menjawab beberapa soal ya. Soal-soalnya akan saya kirimkan kembali lewat Google Form. Ya, linknya akan saya bagikan lewat ketua kelas. Ditunggu sebentar. Oke anak-anak, jadi jawaban kalian sudah rata-rata saya terima di sini. Jadi untuk terakhir, siapa yang ingin menyampaikan saran atau sharing? Apa sih kira-kira yang sudah kalian pelajari atau bagaimana pembelajaran kali ini supaya kita bisa mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan pada pembelajaran-pembelajaran selanjutnya? Ayo, siapa kira-kira? Oke, Adit, saya persilakan. Baiklah, saya Ditya Chandrian akan memberikan sharing sedikit tentang pembelajaran hari ini. Bagi saya, menurut pembelajaran hari ini, saya lebih dapat memahami segala sesuatu yang kita buat tidak bisa terjadi. Sesuatu yang kita buat ada aturannya dan ada proses dan kaidah bahasa. Oke, jadi itu dari Adit ya. Kita mempelajari teks cerita sejarah, artinya kita mempelajari bahwa segala hal itu ternyata ada aturannya. Ya, buat teks cerita sejarah boleh nggak asal-asalan, yang penting masa lalu, terus langsung jadi kalian presentasikan, boleh nggak kayak gitu? Enggak, harus ada strukturnya, harus ada juga kaidah kebahasaannya ya. Semua ada aturan ya. Semua berproses kita semua di sini ya. Oke anak-anak, pada pertemuan selanjutnya ya, struktur kan udah. Kaidah kebahasaan juga sudah. Maka yang belum tinggal menyusun sebuah teks cerita sejarah ya, berdasarkan sumber-sumber yang relevan. Seperti yang saya bilang kemarin, semua orang pasti memiliki sejarah, ya, pasti memiliki kejadian di masa lalu yang mengubah kehidupan mereka di masa sekarang, ya. Maka pada pertemuan selanjutnya kita akan mencoba untuk mewawancarai teman kita dan membuat sebuah teks cerita sejarah melalui pengalaman sejarah teman kalian tersebut, ya. Bisa dipahami ya? Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, silakan pimpin doa sebelum pulang dulu ya. Teman-teman berdiri. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak, berdoa kepada Tuhan karena pembelajaran pada hari ini telah berjalan dengan lancar. Untuk itu berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, kira-kira ada pertanyaan nggak anak-anak? Tidak ada pertanyaannya. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan, ya, terima kasih atas perhatiannya dan selamat siang. Siang. Luar biasa. Oke, terima kasih.